Apa ini yang dinamakan teknik membunuh tanpa menyentuh? Oke, Markibas, mari kita bahas tentang perang sampit yang memakan korban jiwa tanpa adanya penyerangan fisik. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu kalau perang sampit itu ada karena berawal dari konflik SARA yang terjadi antara suku Madura dan suku Dayak. Dan di sini aku nggak akan bahas gimana atau seperti apa konflik SARA itu bermula, tapi aku mau bahas satu peristiwa mistis yang nggak masuk di logika yang terjadi di perang sampit ini. Tahun 2002, seorang komandan Brimob bernama Chris dikirim ke Sampit, Kalimantan Tengah buat menengahi konflik yang ada di sana. Di sanalah Chris ini sering menemui kejadian-kejadian mengerikan yang gak masuk akal. Salah satunya adalah waktu Chris ditugaskan buat menjaga sekelompok pengungsi Madura yang waktu itu diamankan di sebuah gedung sekolah gitu. Awalnya situasi aman terkendali sampai akhirnya datang segerombolan orang Dayak yang bawa senjata mandau sama tombak. Salah satu pimpinan dari rombongan itu kemudian mendesak Chris untuk menyingkir karena mereka mau menemui orang-orang Madura yang ada di pengungsian itu untuk dibantai. Jelas aja Chris menolak dengan tegas dan Chris mengancam kalau mereka memaksa mereka akan berhadapan sama pasukan Brimob. Karena Chris nggak ngasih izin, akhirnya kepala suku ini melakukan negosiasi. Dia minta agar rombongan suku Dayak itu diizinkan untuk menggelar sebuah ritual adat di depan pasukan Brimob. Di situ Chris nggak ada curiga apa-apa dan dia mempersilahkan pasukan suku Dayak itu untuk menggelar ritual adat di sana. Udah tuh dilakuinlah sebuah ritual upacara adat Dayak di depan pasukan Chris. Di sana ada mangkok merah sama kemenyan, terus mereka melakukan tarian perang yang diselingi sama teriakan-teriakan khas Dayak dengan aura mistisnya. Gak sampai 1 jam ritual itu selesai. Rombongannya pun akhirnya bubar. Tapi gak lama setelah itu, salah satu anak buah Chris datang membawa laporan bahwa seluruh pengungsi Madura sudah meninggal dan gak ada satupun yang masih hidup. Chris langsung lari menuju gedung tempat mereka diungsikan. Dan nyampe sana, Chris langsung shock mendapati orang-orang yang ada di sana udah meninggal dalam keadaan kepalanya udah terpenggal seolah habis ditebas dengan senjata tajam.